Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. A. Orientasi dasar capaian pembelajaran. 1. Apakah CP secara jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya ya. Pernyataan ini menegaskan bahwa CP berorientasi pada performansi murid, bukan aktivitas guru. 2. Apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi kebahasaan? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya ya. Fokus utama CP adalah makna, to meaning, bukan struktur bahasa. 3. Apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Jawabannya iya. Unsur linguistik bersifat instrumental, bukan tujuan utama. B. Representasi kinerja komunikatif. 4. Apakah CP merepresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya sebagian. Karena CP memang utuh, tetapi sering menggabungkan beberapa tindakan sekaligus, misalnya memahami plus menyampaikan, bukan satu tindakan tunggal. 5. Apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya ya. Ini menunjukkan penolakan terhadap pemisahan skill secara mekanis. 6. Apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi, bukan sebagai daftar keterampilan terpisah? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya iya. Integrasi ini mencakup resepsi, produksi, dan lain-lain dalam satu performa. C. Representasi tindakan berbahasa. 7. Apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, interaksi, atau mediasi? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya iya. Ini adalah struktur dasar CP dalam dokumen. 8. Apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar aktivitas belajar di kelas? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya iya. Ini menunjukkan bahwa CP berbasis real communication, bukan aktivitas kelas semata. 9. Apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks lisan, tulis, atau multimodal? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya sebagian. Dokumen mengakui multimodalitas, tetapi tidak semua CP secara eksplisit mencantumkan semua bentuk tersebut. D. Kejelasan konteks komunikasi. 10. Apakah CP menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas? Ya, sebagian. Tidak. Jawabannya iya. CP tidak berdiri abstrak, tetapi terlalu dikaitkan dengan konteks penggunaan nyata. 11.
Apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi, bukan sekadar tema pembelajaran? Ya, sebagian tidak. Jawabannya iya. Perbedaan penting antara tema dan situasi komunikasi dijelaskan secara eksplisit. 12. Apakah konteks tersebut membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Jawabannya sebagian. Dokumen menunjukkan hubungan konteks dengan fungsi bahasa, tetapi tidak selalu eksplisit dalam setiap rumusan CP. Keterukuran dan aksesabilitas. 13. Apakah CP dapat diobservasi melalui performa nyata murid? Ya, sebagian tidak. Keterukuran dan aksesabilitas. 13. Apakah CP dapat diobservasi melalui performa nyata murid? Ya, sebagian tidak. Jawabannya iya. CP dirancang agar dapat diamati secara langsung melalui performa bahasa. 14. Apakah bentuk tugas asesmen performatif dapat dibayangkan dari rumusan CP? Ya, sebagian tidak. Jawabannya iya. CP langsung mengarah ke bentuk performance assessment. 15. Apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Ya, sebagian tidak. Jawabannya sebagian. CP memang operasional, tetapi karena sifatnya makro dan ringkas, bisa tetap terasa abstrak tanpa interpretasi guru. Ketepatan kata kerja operasional. 16. Apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati? Ya, sebagian tidak. Jawabannya iya. Semua kata kerja bersifat observable dan performatif. 17. Apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan performa bahasa? Ya, sebagian tidak. Jawabannya iya. Dokumen secara tegas menolak kata kerja non-performatif. G. Progresi kemampuan antar fase. 18. Apakah CP mencerminkan perkembangan kualitas performa berbahasa dari fase ke fase? Iya, sebagian tidak. Jawabannya iya. CP tidak statis, tetapi menggambarkan learning progression. 19. Apakah progresi ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa, dan kontrol makna? Ya, sebagian tidak. Jawabannya sebagian. Progresi dijelaskan, tetapi aspek seperti kemandirian dan keluasan tidak selalu eksplisit dalam semua CP. 20. Apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Iya, sebagian tidak. Jawabannya iya. Progresi berbasis komunikasi dan makna, bukan materi. H. Posisi murid sebagai pelaku bahasa. 21. Apakah CP menempatkan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa? Iya, sebagian tidak. Jawabannya iya.
Murid diposisikan sebagai pelaku komunikasi, bukan objek pembelajaran. 2. Apakah redaksi CP berfokus pada performa murid tanpa menyebut guru, metode, atau media pembelajaran? Arti jawab ya, sebagian, tidak. Jawabannya iya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa CP dirancang dalam kerangka student center learning, di mana murid ditempatkan sebagai subjek aktif dalam penggunaan bahasa. Fokus pada performa murid berarti CP tidak memuat unsur pedagogis seperti strategi mengajar, metode, atau peran guru. 23. Integrasi nilai dalam praktik berbahasa. 23. Apakah nilai dan sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Ya, sebagian, tidak. Jawabannya sebagian. Dalam dokumen tidak merumuskan nilai secara eksplisit dalam bentuk indikator sikap, melainkan menempatkannya secara implisit dalam praktik komunikasi. 24. Apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Iya, sebagian, tidak. Jawabannya iya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dokumen secara sadar menghindari pendekatan normatif yang memisahkan nilai dari praktik bahasa. Nilai tidak diajarkan sebagai konsep moral yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dalam tindakan komunikasi. J. Koherensi desain kurikulum berbasis capaian. 25. Apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perancangan pembelajaran dan asesmen? Jawabannya iya. CP berfungsi sebagai poros konseptual kurikulum sehingga seluruh komponen pembelajaran diturunkan darinya. Ini menunjukkan penerapan prinsip backward design, di mana perencanaan dimulai dari hasil akhir yang diharapkan. Dengan demikian, CP tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam desain kurikulum. 26. Apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Ya, sebagian, tidak. Jawabannya iya. Struktur kurikulum menunjukkan hubungan hierarkis yang jelas. CP, TP, aktivitas. Hal ini menandakan bahwa CP memiliki tingkat generalitas yang memungkinkan penurunan ke bentuk yang lebih konkret tanpa kehilangan arah. 27. Apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntutan performa komunikasi dalam CP? Ya, sebagian, tidak. Jawabannya iya. Ini menunjukkan perubahan paradigma penting, yaitu performa menentukan materi. Dengan demikian, materi bukan lagi titik awal, melainkan konsekuensi dari kebutuhan komunikasi. 28. Apakah CP menyatakan satu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda? Ya, sebagian, tidak. Jawabannya tidak.
Satu rumusan CP memuat lebih dari satu tindakan resepsi plus produksi yang menunjukkan adanya beban ganda dalam satu capaian. Hal ini bertentangan dengan prinsip ideal perumusan CP yang seharusnya fokus pada satu kemampuan inti agar lebih terukur dan jelas. 29. Apakah redaksi CP ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Ya, sebagian tidak. Jawabannya tidak. Meskipun ringkas, kebutuhan interpretasi menunjukkan bahwa CP tidak sepenuhnya jelas secara langsung. Hal ini membuka kemungkinan multitafsir, terutama bagi guru yang belum memiliki pemahaman konseptual yang kuat. 30. Apakah rumusan CP tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptual? Ya, sebagian tidak. Jawabannya tidak. Kepadatan makna justru menyebabkan CP tidak selalu mudah dipahami tanpa analisis lebih lanjut. Artinya, kemudahan pemahaman tidak otomatis tercapai, terutama bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan pendekatan berbasis capaian.